syarat minimal saya tidak tercapai, nanti repot nih urusannya. Oke, kita akan memulai dari sini. Mungkin paling lama setengah jam ya. Karena minta ampun ini di bagian ada gejala batuk, kemudian muka itu rasanya panas sekali. Habis Jumatan kan temperaturnya kan tinggi sekali di tempat saya. Sepertinya punya kaget ya, di rumah agak adem gitu, keluar langsung panas gitu. Oke, kita ingetin ya, setengah jam berarti jam 2-an lah ya, kita terus sambil ngeproofin teman-temanmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan belajar itu kaitannya dengan kolom dan backlink. Jadi kolom dan backlink itu dalam bidang struktural engineering ya, dalam struktur teknik atau engineering structure itu merupakan satu hal yang kemungkinan pasti akan terjadi, meskipun ini sebagian besar banyak terjadi itu di bidang teknik sipil, tapi bukan berarti di teknik mesin kejadian itu tidak ada. Tetap di teknik mesin juga fenomena-fenomena seperti itu ada. Sehingga Sehingga ini menjadi penting untuk setidaknya memahami, walaupun mungkin nggak banyak ya, walaupun mungkin tidak banyak, tapi setidaknya tahu. Oke, jadi kolom itu sebuah batang balok ya, batang balok, tapi beban yang bekerja itu sifatnya bekerja pada sumbunya. Jadi kalau ini balok seperti ini, kemudian gayanya itu ada di atas ini. Atau mungkin eksentrisitis ya, berarti bergeser sedikit. Maka ini kemungkinan akan mengalami terjadinya buckling sangat besar ya. Kemungkinan terjadi buckling sangat besar. Nah, kalau kita pengen lihat realnya di lapangan, maka kita bisa atau kalian bisa ke Google, kemudian dengan mengetik buckling failure gitu ya, buckling failure. Nah, gini, ini membutuhkan kemampuan ya, kemampuan dari kita untuk untuk mensiasati bagaimana merekayasa besarnya atau geometrik baloknya, bagaimana supaya tidak terjadi kegagalan, itu ya. Oke, kita lihat ini untuk kasus yang pertama seperti ini. Ini ya. Ya. Nah, ini disebut buckling. Ini biasanya di gedung-gedung tinggi, gedung bertingkat, atau mungkin untuk untuk punch ya, atau cetakan. Biasanya kalau di teknik mesin itu akan mengalami fenomena-fenomena seperti ini. Kayak ini nekuk dia. Jadi dia menahan beban itu, arahnya itu bekerja pada sumbu, pada as baloknya, tetapi as balok itu tidak mampu menahan beban, sehingga ini pada akhirnya menyebabkan nekuk ya. Nekuk itu dalam teknik mesin disebut sebagai buckling, dan ini sebuah kegagalan struktur. Ini juga sama. Jadi ini sebuah kolom, kemudian dia mengalami kegagalan. Artinya pada bagian sini tidak mampu menahan beban yang cukup besar, sehingga menyebabkan terjadinya tekukan. Kalau tekuk sudah terjadi, maka sudah bisa dikatakan struktur tersebut itu sudah mengalami kegagalan. Karena untuk selanjutnya itu tinggal menunggu waktu aja untuk terjadinya fail beneran. Ya, jadi kalau sudah terjadi fail, maka udah sulit untuk untuk mengembalikan untuk mengembalikan kembali gitu. Oke, kita cek lagi di Google-nya dulu seperti ini. Ini banyak sekali kasus-kasusnya. Kalau di bidang teknik mesin itu biasanya untuk
cetakan ya untuk bikin kayak pembolong kertas itu kan full gaya yang bekerja itu kan gaya yang gayanya itu berimpit ya, gayanya berimpit pada asnya. Jadi dia langsung pada as dari pembolong kertas itu, sehingga kalau misalnya gaya yang kita butuhkan itu cukup tinggi, maka pelubangnya itu bisa mengalami buckling atau nekuk. Nah, itu ya. Kemudian ini yang dalam kapasitas yang cukup besar ini, misalnya untuk buckling pada sebuah struktur bangunan, walaupun istilahnya dia menahan beban dari kiri dan kanan, tapi gaya itu kan arahnya ke bawah. Maka otomatis akan ada kombinasi dari beban aksial ditambah dengan beban lentur, sehingga proses bucklingnya itu menjadi lebih cepat lagi kalau misalnya yang bekerja itu ditambah atau digabung dengan gaya-gaya yang lain. Tapi kalau misalnya gayanya hanya satu, ya mungkin dia cukup bertahan. Tapi ketika ada gabungan dengan gaya yang lentur, maka otomatis itu nanti akan terjadi kegagalan sebuah struktur ya. Ini bisa dilihat nanti contoh-contohnya banyak sekali ini. Kalau misalnya nanti mau dilihat ini dalam komposit juga sama. Jadi ini kalau komposit seperti ini, jadi dia akan belah. Ketika ditekan, kemudian gayanya tidak matriknya tidak cukup kuat, maka ini akan terjadi delaminasi, jadi membelah gitu, sehingga ini akan terjadi kegagalan. Ya, ini fenomena buckling yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang pasti akan bisa kita jumpai di dalam kehidupan kita ya. Oke, ini kalau mau dilihat lebih dalam lagi, ini terutama memang di teknik sipil. Nah, ini kan bentuk kolom-kolom nanti ikut berpengaruh terhadap tekukan itu nanti akan terjadi ke arah mana ya. Itu kurang lebih seperti itu, nanti bisa dieksplor sendiri. Jadi, kolom itu nanti dikelompokkan menjadi 3, ada kolom panjang, kemudian ada kolom sedang, kemudian ada juga kolom pendek. Kalau kolom panjang itu nanti biasanya akan terjadi tekukan. Jadi jenis kegagalan itu biasanya nanti buckling, pasti terjadi. Kalau kolomnya adalah kolom panjang. Tapi kalau misalnya kolomnya kolom pendek, maka buckling kemungkinan tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah pecah. Ya, jadi materialnya karena ditekan dengan gaya yang cukup tinggi, dia tidak nekuk, tapi dia pecah. Ya, dia pecah. Ini berarti mengindikasikan kolom tersebut adalah kolom yang pendek. Ya, kolom pendek tidak mungkin nanti akan terjadi tekukan, nggak mungkin. Tapi kalau kolom panjang sudah hampir dapat dipastikan, maka akan terjadi buckling. Kalau kolom sedang itu berupa campuran ya, artinya bisa berupa pecahan dan tekukan. Sorry ya, sambil minum karena lagi kurang fit. Sedikit lagi. Aduh, enggak ini. Nah, kolom dapat dikatakan ideal itu bila batang tersebut itu homogen. Homogen itu berarti tersusun atas komposisi yang sama ya. Jadi ada komposisi itu sama. Seluruh bagian dari kolom itu. Jadi kalau misalnya dia berupa pasir, kemudian kerikil, kemudian semen, kemudian air, maka di bagian lain juga akan terdiri dari itu. Itu disebut sebagai homogen ya, homogen.
Kemudian kolom dengan sangat pendek memiliki eksentrisitas sangat kecil, betul ya. Jadi kemungkinan terjadi lenturan sangat kecil. Tapi kalau kolom panjang sangat mungkin itu terjadi. Kita mulai dari kolom baja dulu. Kolom baja ini terbuat dari baja struktur, dapat dirancang berdasarkan formula yang direkomendasikan oleh SSRC ya. Itu berarti Structural Stability Research Council. Jadi faktor keamanan sudah dipertimbangkan dalam formula ya, dalam formula ini dan diadopsi sebagai spesifikasi konstruksi bangunan oleh ISC, American Institute of Steel Construction. Ini bukunya tebal banget, saya punya ini. Pada dasarnya spesifikasi, nah ini ya. Jadi pada saat merancang merancang sebuah kolom, maka kita harus menggunakan apa namanya batasan Euler ya. Euler itu berarti tegangan dengan regangan itu memiliki nilai yang setara. Artinya kalau dirumuskan itu tegangan itu sama dengan regangan dikalikan dengan modulus elastisitas. Maka itu yang disebut sebagai berlaku apa namanya rumus Euler. Rumusnya seperti ini. Jadi tegangan maksimum itu sama dengan V kuadrat E ya. Kemudian dibagi dengan KL per 2. Nah, K-nya ini ya, K-nya ini yang disebut sebagai faktor keamanan. Faktor keamanan. L per R itu adalah rasio kerampingan. Rasio kerampingan itu adalah L per L. L itu berarti tingginya kolom, R itu adalah radius girasi terkecil dari kolom tersebut. Jadi nanti radius yang terkecil itu yang menjadi potensi tekukan itu akan terjadi di sana. Nah, ini nilai cukup lumayan. Jadi K-nya ini kita bisa ganti dengan 1,92 ya. 192. Maka nanti kita bisa dapat persamaan baru. Kalau ini 192 itu kamu tempelkan di K. Maka nanti akan dapat rumus yang baru. Bentar ya. Oke, kembali ke sini. Tempelkan di sini. Nah, nih. Jadi K-nya itu kita ubah menjadi 23 per 12 ya. 23 per 12. Sehingga ini dibalik aja ya. 23 per 12 berarti 12-nya naik ke atas. Jadi kolom panjang itu disebut kolom panjang itu syaratnya nanti L per R-nya atau rasio kerampingannya itu 200. Jadi kalau kamu punya bentuknya adalah silinder, terus radiusnya itu 1 cm, maka nanti tinggi kolomnya itu 1 cm dikalikan 200. Jadi 200 cm berarti tingginya 2 meter, kemudian jari-jarinya 2. Oh sorry, jari-jarinya 1 atau diameternya 2. Maka ini yang disebut sebagai kolom panjang. Jadi panjang banget memang. Ya. Kamu bisa bayangin diameternya hanya 2 cm, tapi ketinggiannya itu sampai di 2 meter. Berarti ini kolom panjang. Kalau ada gaya nanti bekerja secara aksial, maka nanti akan potensi terjadinya buckling gitu ya. Oke, ini kita lewati ya. Kita lewati. Kemudian ini rumus-rumus yang bisa dipakai nanti banyak sekali ya, nanti tergantung dari apa namanya kondisinya seperti apa. Kemudian untuk tegangan ini kalau kita merujuk pada teori tegangan geser maksimum, maka ini nilainya adalah setengah kali tegangan Joule-nya ya. Jadi kalau misalnya ada tegangan Joule itu 200, maka kamu merancangnya jangan 200, tapi 100. Jadi 100 itu kamu letakkan di sini. Sehingga apa? Sehingga nanti kita akan bisa dapatkan
rasio kerampingannya kira-kira berapa ini ya. Nah, jadi nanti kita bisa dapatkan KL per R-nya itu berapa. Atau KL per R untuk kolom itu bisa dinyatakan seperti ini. Akar V kuadrat E dibagi dengan tegangan yieldnya. Yang ini ya. Ini juga boleh. Rumusnya banyak banget ya. Ini kan sudah saya share ke kalian, nanti bisa diikuti. Karena saat UAS nanti ada satu soal yang berasal dari Bakling ini ya. Sehingga ini harus tak sampaikan walaupun mungkin hanya 1 atau 2 soal saja. Oke, kita lanjut lagi. Tegangan maksimalnya, jadi kolom yang memiliki rasio kerampingan kurang dari KL per R, ya, didesain sebagai dasar pendekatan empirik dengan berbentuk parabola dan memiliki bentuk. Jadi nanti tegangannya bisa kita dapatkan seperti ini. Jadi tegangan maksimum itu sama dengan 1 dikalikan KL per R, KL per R dibagi C, kemudian dikalikan dengan Z. Yang membedakan nanti ini, yang harus diamati oleh kalian ya, KL per R-nya. KL per R-nya itu apakah nanti lebih dari 200 ataukah kurang dari 200. Kalau lebih dari 200 maka nanti kita harus pakai rumus yang mana. Kalau misalnya kurang dari 200 maka nanti kita akan pakai rumus yang mana ya. Seingat saya 200. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah tolong dikoreksi oleh kalian ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nih, tekan maksimum. Sehingga apa? Karena lebih banyak ketidakpastian dalam penggunaan rumus kolom ya. Jadi rumus kolom itu kan banyak banget ini rumus-rumus yang dipakai. Sehingga diusulkanlah faktor keamanan itu rumusnya ini 5/3. Ini hanya untuk nyari faktor keamanan saja. Kalau kemarin waktu kalian belajar di lentur dan torsi itu kan kalian mencari di grafik ya, kamu cocokkan B per H, kemudian R per H-nya berapa, kamu cari, kemudian dihubungkan garis untuk radius per kedalamannya dikalikan dengan lebar per kedalamannya misalnya, maka nanti ketemu angka di sana. Kalau di kolom tidak demikian, jadi ini kita tidak pakai itu, tapi kita pakainya adalah rumus-rumus yang kompleks seperti ini. Jadi ini Fs-nya kita masukkan semua 5/3 tambah 38 KL per R. Nah nanti membedakan ini KL per R dengan KL per RC. Ada C-nya ini ya. Dikurangi dengan KL ini. KL per R pangkat 3, kemudian dibagi dengan KL R kolomnya pangkat 3. Dari sini terlihat bahwa Fs atau safety factor atau safety of factor 5,3 itu sama dengan 1,67 pada KL per R itu sama dengan 0 ya. KL per R itu sama dengan 0 dan meningkat hingga Fs-nya 23,12 sama dengan 1,92 sehingga kalau dibuat gambarnya menjadi seperti ini. Nih kamu bisa lihat ya. Ini untuk tegangan yang diizinkan dibagi dengan tegangan yield-nya ketemu berapa. Nah, itu bisa ditempelkan di sini. Ya, ditempelkan di sini menggunakan rumus-rumus yang ada di atas ini ya. Jadi ini ditempelkan, kemudian digonta-ganti ini ya, digonta-ganti untuk L dan R-nya. Jadi nanti polanya akan menjadi seperti ini. Nah, pas mulai di sini, maka besarnya Fs akan terus akan terus mengalami perbandingan yield point dengan tegangan yield itu berarti kan Fs ya itu akan semakin ke bawah ya, semakin ke bawah. Jadi kalau misalnya ini
misalnya 10, kemudian tegangan yield point-nya itu 10, berarti 10 bagi 10, berarti 1 itu ada di sebelah sini puncak tinggi. Tapi kalau misalnya ini 5, kemudian ini 10, berarti setengah. Nah, itu setengah itu posisinya kemungkinan ada di sini. Ya, jadi untuk KL per R-nya ini nilainya masih akan di bawah dari KL per R. Nanti dibaca sendiri. Nah, tegangan izin yang diperbolehkan itu rumusnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk aluminium, jadi untuk aluminium itu sedikit beda ya. Jadi setiap material yang digunakan nanti sebagai kolom itu akan memiliki perilaku yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa rumus-rumus untuk baja nanti digunakan untuk aluminium, tidak bisa. Jadi masing-masing sudah punya berdasarkan dari eksperimen yang dilakukan dalam jangka panjang ini ya. Jadi ini 28 kilopon per square inch. Ini tegangan yang diizinkan. Dengan catatan KL-nya ini kurang dari 12. Tapi kalau KL-nya itu nanti di antara 12 sampai dengan 55, maka kamu pakai rumusnya ini. Ya, pakai rumusnya ini. Kalau KL per R-nya nanti lebih dari 55, maka rumusnya nanti berubah jadi ini. Jadi beda-beda. Termasuk nanti kalau misalnya untuk kayu, ya untuk kayu juga sama. Jadi kalau kayu itu 1,2, tapi kalau misalnya ini hanya berlaku ketika KL per D-nya itu kurang dari 11. Kalau 11 sampai 26, maka pakai rumusnya adalah rumus yang ini. Kalau lebih dari 26 tapi kurang dari 50, maka rumus yang digunakan adalah ini. Ya, jadi 540 KSI dibagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk prosedur analisisnya nanti bisa dibaca. Saya akan tunjukkan sedikit saja ini ya, satu contoh soal. Setelah ini kita sudahi ya. Nih, jadi sebuah struktur dibuat dari baja A992 W10. Berarti kamu harus cari baja ini. A992 yang ini. W10 kali 100 yang didukung oleh pin engsel. Ya, dengan menggunakan formula desain kolom AISC, maka tentukan beban terbesar yang dapat ditahan oleh kolom dan dinyatakan aman untuk digunakan. Nah, caranya gini. Cari untuk W10 kali 100 di tabel profil baja ya. Kemudian setelah itu kamu cari A. Cari A, cari RX, dan cari RY. Ya, cari luas penampangnya, kemudian cari radius X dan radius girasi Z. Yang diperhatikan yang mana? Yang diperhatikan yang R-nya paling kecil ya. Yang diperhatikan adalah R-nya yang paling kecil. Karena K sama dengan 1 untuk tekukan sumbu X dan Y, maka rasio kerampingan adalah terbesar jika RY yang digunakan. Jadi kalau ini, maka ini kita gunakan untuk menentukan apakah kolom tersebut itu aman atau tidak. Jangan pakai yang 46. Salah, ya. Salah. Harus pakai yang RY. Karena kegagalan itu kalau misalnya kamu punya seperti ini, dia tebel seperti ini dengan yang cuma segini, maka dia akan mudah nekuknya ke kiri kanan dibandingkan kalau dia begini. Nah, itu dipengaruhi oleh radius girasinya. Nah, ini kan ketemunya 107 ini. Ya, jadi setelah kalian masukkan KL per R dan seterusnya, maka ketemunya 107. Apa? 107 itu kurang dari KL per R. Maka rumus yang digunakan adalah rumus yang panjangnya seperti ini. Jadi kamu masukkan KL per R dan seterusnya, nanti akan ketemu tegangan yang diizinkan pada kolom supaya tidak terjadi kegagalan. Dengan demikian, beban yang diizinkan bekerja pada kolom adalah tegangan yang diizinkan adalah P dibagi dengan A. Tegangannya sudah ketemu 2393. Nih, maka ketemu P-nya. Berarti P sama dengan tegangan dikalikan dengan luas penampangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau komentar dulu, silakan.